Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, yuk kita mengaji Al-Quran. Kita sekarang mengaji surah Al-Humajah. Al-Humajah artinya adalah pengumpat. Pengumpat itu adalah yang suka ngomongin kejelekan orang ya, sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita mengaji dulu ya di surah Al-Humajah. Artinya pengumpat, termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah ini surah ke 104, terdiri dari 9 ayat ya. Di waktu duha ini yuk kita setelah melaksanakan sholat duha, kita buka Al-Qur'annya lagi, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Sekarang kita baca maknanya ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wailul likulli humazatin lumajah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim musadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, ini Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, yuk kita i'tibar, yuk kita ambil pelajaran. Ini adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita sebagai muslim harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sudah menerangkan dengan kalamullahnya, dengan firman-Nya di surah Al-Humajah, yang artinya pengumpat. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi kita tidak boleh menceritakan kejelekan orang ya, dosa orang, aib orang, tidak boleh.
itu Allah sendiri yang bersumpah ya, bekal celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Hati-hati ya, yang pencela itu yang suka mengolok-olok orang ya, tidak boleh. Seperti kita memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik ya, seperti si hitam, si pendek, atau si jelek, atau si kurus, atau si gemuk, atau apa aja yang mengakibatkan orang itu sakit hati. Pencela ya, jadi hati-hati dengan lidah kita. Yang kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, hati-hati ini ya, yang bagi orang-orang kaya. Jangan sampai menumpuk-numpuk harta ya, karena harta itu sifatnya adalah sementara selagi masih ada di dunia. Kita yang punya harta wajib menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya harta itu menjadi berkah ya. Dan menghitung-hitungnya, jadi itulah menghitung harta terus tanpa ada sedekah, tanpa ada infak, tanpa ada zakat yang mengakibatkan orang itu akan celaka nanti di akhirat. Yang nomor 3, ayat yang nomor 3. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya ya. Jadi harta itu cuma ada di dunia saja. Kalau kita hanya menumpuk-numpuk harta, tidak mau membantu orang yang kelaparan, itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Yang nomor 4, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ya. Dilemparkannya kemana? Ke dalam neraka ya. Nauzubillah summa naudzubillah. Apa nama nerakanya? Yaitu neraka hutamah ya, sahabat-sahabatku. Nauzubillah ya. Hati-hati ya yang bagi orang-orang yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta tanpa ingat kepada fakir miskin, tidak mau membantu orang, tidak mau menolong orang. Hartanya itu akan mencelakakannya nanti kelak di akhirat ya. Dan hati-hati juga bagi orang yang selalu ngomongin kejelekan orang, membuka aib-aib orang, tidak boleh ya. Dan pencela juga tidak boleh. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Itu kata Allah ya sahabat-sahabatku, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yaitu api neraka. Nauzubillah ya sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kita terhindar ya dari siksaan Allah, yaitu neraka hutamah yang membakar sampai ke hati ya. Jadi neraka itu nauzubillah sangat panas sekali ya sahabat-sahabatku, itu membakarnya sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka ya, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, yang menyimak channel ini, yang mendengarkan channel ini, sahabat-sahabatku, yuk kita saling mengingatkan mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup di dunia ini. Manfaatkanlah waktu ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Qur'an dan lihatlah maknanya. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Yuk kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah. Jangan sampai lidah ini, sahabat-sahabatku, yang mengakibatkan kita masuk ke neraka jahanam atau neraka hutamah ya, dikarenakan kita selalu menjelek-jelekan orang, mencela dan ngomongin kejelekan orang, terus menumpuk-numpuk harta yang mengakibatkan harta itu akan memasukkan mereka ke neraka hutamah ya. Jadi bagi yang punya harta, yuk berdermalah, yuk keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya. Karena harta yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan, harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang akan menjadi bekal nanti kelak di akhirat, kelak masuk ke alam barzah. Dengan harta itu ketika kita menginfakkan, menolong orang, itulah harta yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada yang menyimak Qalbun Salim ini, mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosanya, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya,
meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video dan channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.